يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Asy-Syamil Sampurna Strategik yang saya hormati, Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang berkantor di gedung ini Sampurna Strategik, dan seluruh jamaah yang hadir, yang semua insya Allah terima amal ibadahnya dan kelak nanti Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Ya, mau ke surga, Pak? Oh ya, coba saya mau tes. Yang mau ke surga silahkan unjuk tangannya. Saya mau, Pak. Ya, iya, unjuk tangan aja. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Yang mau ke surga sekarang ada? Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan antum semua ya. Di hari ke-7 ya, ini tanggal cantik ya. Saya baru pulang dari Batam dan Tanjung Pinang langsung ke sini ya, Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Ini puasa ya. Ritual tahunan kita akan sangat tidak ada gunanya, Pak, kalau kita melewatinya gitu-gitu aja gitu. Ya. Tiap tahun kan kita datang tuh puasa ya. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan keberadaan Ramadan ini. Kenapa? Karena tahun depan kita belum tentu ketemu lagi loh, Pak. Antum udah bisa jamin tahun depan masuk Ramadan lagi? Tidak. Kira-kira ada nggak di antara kita, mungkin sahabat, tetangga, kolega, teman sejawat yang tahun lalu ada bersama kita di Ramadan, tahun ini nggak ada? Ada nggak? Ada. Dan mungkin bisa jadi tahun depan itu giliran kita. Ya, Pak. Jadi salah satu tips memaksimalkan setiap ibadah, kata ulama, adalah jadikan ini seakan-akan ibadah puasa Ramadan kita yang terakhir. Ya. Salat juga demikian. Kalau mau khusyuk, jadikan tadi zuhur seakan-akan salat kita yang terakhir. Semua ibadah seperti itu supaya kita bisa maksimal. Baik, hari ini tema kita tazkiyatun nafs. Temanya berat, membawa orang melo, banyak nangis muhasabah. Tapi saya bilang nggak cocok nih siang-siang pada nangis-nangis begini ya. Saya akan coba kemas dengan sederhana dan renyah saja ya, supaya antum nggak ngantuk. Ustadz, perlu slide tidak? Jangan, pada tidur nanti. Ya emang rapat ini, jangan ya. Dah, kita di sini aja santai ya. Alhamdulillah ya, jumlahnya banyak karena nggak ada yang ke kantin kan. Ya. Memang saya lihat, Pak, kan saya ngisi kantor banyak ya, Pak ya. Di perkantoran tuh ketika zuhur yang paling ramai kan bukan kantin kalau puasa ya. Musola, Pak. Pergeletakan semua ya, kayak korban pengungsian gitu ya. Masya Allah, nikmat ya, Pak. Tidur di masjid tuh nikmat. Betul ya, Pak ya? Walaupun di rumah antum ada king coil ya, di rumah antum ada spring bed yang mahal, enakan di masjid, Pak. Apalagi karpetnya empuk, ada AC, di bawah kipas lah. Bablas, Pak, sampai buka puasa, Pak. Nikmat tidur di masjid, apalagi waktu Jumatan. Masya Allah. Ya, ngerasa ketawa semua. Nikmat, Bu, ibu-ibu deh. Kali-kali deh, Bu deh. Kalau di sini nggak ada Jumatan ya. Jumatan tuh tidur yang paling nikmat buat laki-laki. Ya, seinsomnia apapun dia, Pak, kalau Jumat tidur, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Ya, nikmat ini memang nikmat ya. Suasana. Nanti kita itikaf di sini, insya Allah ada ya. Baik, tazkiyatun nafs. Ngomong-ngomong tentang nafs ya. Nafsu manusia itu ada 3 macam, Pak ya. Yang pertama kan nafsul mutmainnah. Ini kita kenal ya. Nafsu yang membawa kepada kebaikan, ketenangan. Ya ayatuhan nafsul
mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu ya, itu nafsu yang tenang. Yang kedua apa? Nafsu lawamah, lawannya itu ya, penyesalan. Ya. Ya, nafsu yang penuh dengan penyesalan. Ya, habis dosa nyesel gitu. Itu kita tuh nafsu lawamah. Kalau al-mutmainnah kan tenang ya. Salim, selamat. Kalau yang nafsu lawamah itu penuh penyesalan, itu manusia sekali, human sekali. Yang ketiga, nafsu la'amaratun bisu, artinya nafsu yang ngajak selalu kita pada keburukan, ya. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsu la'amaratun bisu. Ya, yang pertama ngajak kepada kebaikan, ya. Yang kedua itu nyesel, Pak. Kita banget nih, Pak. Ya, kita ini tipikal. Kan ada 3 macam, kata ulama itu Pak, ada 3 macam jenis hati Pak ya. Ada qalbun salim, ya, hati yang selamat. Ada qalbun mayyit, lawannya hati yang sudah mati keras Pak. Yang ketiga itu qalbun marid. Nih, ini kita nih banyak manusia nih qalbun marid, salim banget enggak, mayit juga enggak gitu ya. Alim banget juga enggak, bejat banget juga enggak. Di tengah-tengah kita ini qalbun marid, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit ini bisa disembuhkan, Pak. Nah, bisa disembuhkan. Ya, kalau qalbun mayit mati sudah nggak bisa sembuh lagi. Ya, tapi qalbun marid, banyak manusia mengalami penyakit ini bisa disembuhkan. Tapi sedangkala itu, Pak, orang yang punya penyakit hati itu nggak ngerasa sakit. Itu gawatnya, Pak. Kalau antum pusing kepala, sakit kepala ini kerasa. Solusinya berobat ke dokter atau beli obat di warung, beli Paramex misalkan itu, sembuh. Ya. Sakit perut tinggal beli obat mah sembuh. Sakit gigi, sakit hati gitu ya, semua ada obatnya. Tapi penyakit hati yang membuat orang menjadi qalbun marid itu kadang-kadang kita tidak terdeteksi, Pak. Orang sombong tuh biasanya, Pak, nggak ngerasa sombong. Enggak, oh, saya humble kok, tawadu kok. Tawadu saya ini tuh. Dengan ngomong saya ini tawadu, itu sombong teman-teman semua. Saya ini rendah hati kok, humble, saya ini bersahaja loh. Anda ngomong kayak begitu, itu udah sombong, ya. Apalagi saya ini alim loh, wah kacau deh. Gitu ya. Jadi sombong itu orang nggak ngerasa, apalagi yang nggak ngerasa, dengki, hasad. Ini juga orang jarang ngerasa loh, Pak. Orang jarang ngerasa ini. Ya. Dia memang nggak ngomong langsung dengki, tapi setiap ada temannya naik jabatan, dia senewan. Ini harusnya saya yang naik jabatan, begitu. Oh, itu ya. Kita hari ini akan belajar bagaimana cara membersihkan jiwa. Tazkiyah, zakah. Zakah itu artinya membersihkan, ya, mensucikan nafs jiwa kita. Tazkiyatun nafs. Ada 3 stepnya. Nah, teman-teman semua, 3 step, 3 cara untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Yang pertama tatahhur namanya. Apa? Tatahhur, toharoh. Bebersih, membersihkan jiwa ini dari segala macam penyakit. Yang paling utama itu apa, teman-teman semua? Antum tahu nggak? Dari segala macam penyakit yang menghinggapi diri kita, yang paling besar itu apa? Syirik. Nah, ini yang harus antum bersihkan pertama. Penyakit syirik, teman-teman semua. Syirik, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Saya yakin di sini nggak ada nyembah berhala. Nggak ada tuh berhala, Lata Uzza udah selesai, nyembah patung nggak ada lah. Tapi mungkin ada di antara kita yang menyembah jabatan kita. Ada di antara kita yang menyembah bosnya. Iya, coba antum sekali-sekali muhasabah. Pernah nggak antum ketika Allah panggil, bos manggil, ngeduluin panggilan bos? Allah manggilin ntar asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah kan manggil tuh. Hayya 'alas shalah, yuk salat. Kata Allah tuh, supaya apa? Hayya 'alal falah, supaya dapat kebahagiaan. Kan Allah nyuruh begitu. Allah manggil kita. Tiba-tiba, Pak Bram, tolong ke kantor saya. Ada meeting penting kita. Duluin mana antum? Kebanyakan sih ngeduluin bos. Ya. Big bossnya entar deh, kan big boss bisa belakangan. Kalau bos yang ini kalau nggak disautin sekarang nih, wah bahaya buat karir saya. Teman-teman semua, antum telah mensekutukan Allah. Itu namanya syirik 4.0. Sekarang sudah 5.0 ya, udah 5 ya. Dan naik lagi nih.
Syirik modern sekarang teman-teman semua. Silahkan kita merasa. Ada nggak urusan dunia kita yang lebih hebat dibanding panggilan Tuhan kita? Kalau antum masih kayak gitu tuh syirik kecil tuh teman-teman tuh. Ya. Kecuali sedang ada uzur, sholat nanti boleh. Tapi kalau memang tidak ada apa-apa panggilan sholat, ya antum harusnya segerakan panggilan sholat itu. Hati-hati ya teman-teman, syirik. Apalagi yang beneran syirik. Nah ini repot, ini Indonesia ini negeri mayoritas muslim, tapi begitu banyak terjadi kesyirikan di sekitar kita, bahkan syiriknya go internasional lagi gitu ya. Ya. Dulu inget nggak di sirkuit Mandalika? Kalau saya ngomong Mandalika pasti antum pikirannya kemana? Coba jujur sama saya. Kalau saya ngomong MotoGP sirkuit Mandalika, pertama yang antum pikir itu apa? Saya nggak ngomong loh. Artinya kita sama punya pikiran. Saya ngomong sirkuit Mandalika, saya ngomong MotoGP di Indonesia, ya. Yang antum pikir pasti pawang hujan. Bukan sirkuitnya, bukan MotoGP-nya, bukan pemenangnya, siapa yang menang? Bodoh amat, nggak tahu juga saya. Pabrikannya bukan pabrikan kita, SMK bukan, nggak ikut SMK. Gitu ya, teman-teman semua. Yang langsung kita pikir adalah pawang hujan. Kenapa? Karena itu yang viral teman-teman semua. Ya, go internasional itu. Ya. Gini kan, masya Allah, teman-teman semua. Ngaduk apa ini? Ngaduk cawan. Kita mungkin menganggap itu sepele. Ya, sepele itu Ustadz. Itu kan budaya, akulturasi budaya segala macam, memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Orang lain menganggap itu lucu-lucuan, Pak. Negeri kita dibully sama netizen Malaysia, Pak. Antum pernah nggak baca bulian mereka? Ngaku negara paling besar Muslim sedunia, tapi syiriknya seperti itu. Diketawain, Pak. Yang bodohnya lagi, yang ngusir hujan, ngusirnya di tengah hujan, kan bodoh namanya. Iya, lagi hujan dia ngusir hujan. Tuh kan gara-gara saya berhenti, saya juga bisa, Pak. Pak, pawang hujan itu, coba jujur, ini kita silahkan antum semua jawab dengan jawaban dalam hati ya. Menurut anda pawang hujan syirik nggak? Kalau ada yang nggak bilang syirik, tolong sampaikan kepada saya alasannya, kita bisa ngobrol habis ini ya. Kalau menurut anda pawang hujan nggak syirik, saya akan tanya, kalau rekayasa ilmiah hujan kan ada tuh, bisa, oke, itu bukan syirik, semua ada logiknya, ilmiahnya, bisa tuh kita buat hujan buatan kan Pak, gampang itu caranya. Tapi kalau menganggap di langit itu seperti AC besar, tuh kayak begitu tuh AC itu 1, 2, dan ada yang megang remote-nya, itu kacau Pak. Dan kita mengamini lagi Pak, seakan-akan semua bangsa Indonesia itu bodoh semua. Ngiyain itu kan di podcast saya ngeliat tuh, anak saya yang SD aja ketawa Pak. Emang iya Bi, di langit ada AC Bi? Dia hanya begitu, punya remote gitu ya. Punya orang dalam dia Pak, gitu ya. Saya pinjam di remote-nya, entah kalau ada kebakaran di Riau tuh, ya kan, saya kebakaran hutan, saya geser tuh awanan, hujan di situ, gitu ya. Kalau pas Jakarta banjir, kita pindahin awannya tuh supaya nggak banjir, gitu kan. Kalau punya remote, dan Allah langsung jawab. Besoknya dia dapat job lagi di sebuah konser musik, ternyata hujan gede, disorakin sama penonton. Ya karena dia begitu Pak ritualnya, ngocek cawan di tengah hujan. Gitu ya. Tahu alasan kalau pawang hujan tuh Pak cuma 2 Pak. Ngelesnya ini pintar, ini selalu saya dapati Pak. Pawang hujan tuh Pak, ketika sukses nggak hujan dia dipuji Pak. Wah keren ini, mantep pawang hujannya. Dibayarnya miliaran Pak, miliaran Pak, serius Pak. Ada event besar, negara yang melaksanakan, BUMN yang melaksanakan, miliaran dibayarnya. Gitu Pak. Kalau berhasil keren dia. Kalau gagal gimana? Ternyata di sana juga ada pawang yang lain. Tarik-tarikan awan, dia begitu. Pak, kita ini kan orang berpendidikan, Pak. Kok masih maunya dengerin kayak begitu, Pak? Masih yang bilang ini memperkenalkan budaya, ya Allah. Kalau syirik bilanglah syirik. Saya marah-marah tuh Pak. Islam tuh nggak anti budaya Pak. Kan selama ini kita ngomong begitu dibilang kita ini anti budaya, radikal, anti budaya. Enggak, demi Allah. Kita ini mensupport budaya. Tapi budayanya nggak melanggar syariah, gitu kan? Antum tuh pada pakai batik tuh, ini kan budaya. Ya. Ini dia baju koko bukan budaya Arab nih, budaya Cina nih, koko. Namanya juga koko.
Iya kan? Kalau gamis iya Arab gitu kan. Kalau koko ini Cina, kita pakai batik, pakai koko. Jangan pakai kopi. Ini kopiah budaya Melayu, teman-teman semua, bukan Arab. Tuh, kalau ke Arab nih direbutin sama orang Arab nih. Iya, kopiah. Ya, pakai belangkon boleh nggak sholat kita? Boleh, teman-teman semua. Kita nggak menolak budaya selama budaya itu tidak menyimpang dari ajaran kita. Tapi kalau sudah melarungkan sesaji ke laut, lempar kepala ke pawang hujan, sesajen di bawah pohon, syirik nggak itu? Syirik. Tapi jangan ditendang juga yang ditangkap polisi ente. Kemarin ditendang kan ketika ada apa itu yang bencana alam di mana begitu kan ditendang itu kan. Ya jangan juga itu menyinggung agama lain katanya. Ya kalau agama lain oke lah. Tapi kalau yang melaksanakan itu muslim maka kita wajib menghancurkannya. Syirik itu teman-teman semua. Dan syirik ini bukan dosa kaleng-kaleng. Kalau antum mohon maaf ya, zina saja itu Allah masih bisa ampuni. Tapi jangan zina enggak ya. Judi Allah ampuni, khamar Allah ampuni. Semua dosa Allah ampuni, tidak dengan syirik. Stempelnya kan begitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gitu dan Isa kan? Kata Allah yang bilang, sesungguhnya aku tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu dengan kehendakku. Teman-teman semua, syirik itu kezoliman terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati, bersihkan hati kita dari penyakit yang namanya syirik. Ya. Syirik lalu ada turunannya. Gitu ya. Baru tuh penyakit hati, ya. Penyakit hati pertama yang terjadi di muka bumi di mana nih? Tahu nggak antum? Siapa pertama yang punya penyakit hati? Bukan manusia deh, makhluk yang lain. Nah, pinter, iblis. Gitu ya. Antum tahu nggak dulu iblis siapa? Iblis tuh dulu kayak malaikat, teman-teman semua, ya kan? Bahkan apa namanya? Walinya malaikat. Level tinggi tuh. Iblis tuh ibadahnya puluhan ribu tahun. Ibadah dia lebih dari malaikat dia. Sami'na wa ata'na, enggak pernah pokoknya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menciptakan makhluk baru. Kakek moyang kita Adam alaihissalam. Dianggap kita ini makhluk baru, anak kemarin sore bau kencur, nyubi. Wah. Dan disuruh sujud dia. Nah, itu yang membuat dia timbul penyakit hati yang baru namanya hasad. Hasad itu dengki. Kenapa dengki? Kenapa dengki? Ana khairu minhu, kata iblis. Aku lebih baik dibanding Adam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ya illa iblis. Ketika Allah menyuruh pada malaikat untuk sujud tuh, karena malaikat nggak ada yang bisa tuh nyebutin nama-nama benda di langit gitu kan. Adam yang bisa disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis teman-teman semua. Iblis nggak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar, gengsi dia, males. Wastakbar dan sombong. Nah ini tuh dua penyakit tuh, hasad dan sombong memang sepaket pak. Rata-rata orang yang dengki itu sombong, satu paket ya. Dengki itu apa sih teman-teman semua? Kata Imam Ghazali, karahatun ni'mah ala munhani alaih wa hubbu dzawalik. Dengki itu kita tidak suka jika orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan kita ingin kenikmatan itu harusnya ada sama kita. Dengki ya. Teman naik jabatan. Alah, masa anak kemarin sore bisa apa sih kok dia yang dipilih sih? Itu kan harusnya saya. That's it. Itu dengki. Nggak suka orang lain dapat nikmat dan pengennya nikmat itu jatuhnya harusnya ke saya. Teman-teman yang punya perasaan kayak begitu hati-hati. Boleh jadi antum turunannya iblis. Hasad teman-teman semua, dengki. Ana khairum minhu, kata iblis, aku ini lebih baik dibanding Adam. Siapa si Adam? Nih, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api. Si Adam tuh dari tanah. Keren api dong dibanding tanah, gitu kata iblis. Emang iya ya? Coba orang Jakarta saya tanya. Di sini yang suka ahli hisab ada rokok gitu ya. Harga korek berapa harga korek bro? Korek apa ya? Korek Gretan
Yang Gretan zaman dulu ya, saya nggak tahu tuh sekarang masih ada apa nggak, masih ada Gretan Pak ya. Berapa? 1.000, 2.000 palingnya. Korek gas paling berapa sih? 5.000. Ya harga api begitu-begitu aja deh. Coba antum cek harga tanah sekarang di Jakarta. Ah, mahal mana api sama tanah? Dia nggak tahu aja iblis gitu ya. Dia bilang lebih hebat api, kata siapa? Gitu, hebatan tanah, gitu, kemahalan tanah. Gitu bercandanya ya. Sombong tuh iblis, merasa api lebih hebat dibanding tanah. Nggak mau dia sujud sama Adam alaihissalam. Diusir dia. Diusir tuh iblis. Ya. Tapi sebelum diusir, dia ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, oke, diusir, diponis ke neraka. Tapi nih, sebagai bentuk dendam nih, penyakit yang ketiga, dendam. Sebagai bentuk dendam kami kepada Adam dan turunannya, saya dan anak keturunan saya, iblis, akan menggoda Adam dan anak keturunannya sebanyak mungkin untuk ikut saya ke neraka nanti. Itu iblis tuh, ikrarnya iblis dari Allah Subhanahu wa taala. Ikrarnya iblis. Nah, teman-teman semua. Hati-hati ya dengan penyakit dengki. Dengki, sombong ya. Kan kalau manusia tuh betul tuh, Habil Qabil tuh. Dengki juga dia. Sama, teman-teman semua. Ya, sombong juga, hati-hati teman-teman semua. Ini sombong yang paling banyak, mohon maaf ya. Kita ini kadang-kadang nggak ngerasa jadi orang sombong. Sombong kan 4 penyebabnya ya teman-teman ya. Ada 4 nih sebab sombong nih. Yang pertama apa? Ziyadatul mal. Nambah harta, nambah duit, nambah gaji, nambah bonus segala macam, sombong dia. Masih masuk akal dah. Orang kaya sombong ya so-so lah gitu lah, masih oke lah, naik mobil keren sombong, masih oke lah gitu. Walaupun nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Tapi kita masih ngelihatnya ya orang kaya gitu. Ya pejabat gitu. Ya sombong nggak apa-apa gitu lah. Kata dia, Islam nggak boleh. Masih masuk akal orang kaya sombong. Walaupun harta buat apa sih? Ini kalau kita patokannya harta untuk memuliakan orang, rugi kita teman-teman semua. Ini makanya masjid ini satu-satunya tempat yang di sini saya nggak bisa ngelihat mana orang kaya, mana orang kere, nggak ada di sini tuh, ya, nggak ada tuh saya di sini ngelihat semua sama, mana bos, mana OB saya nggak tahu di sini. Masya Allah, ini sebenarnya Islam tuh kayak begini, ya. Bos kalau dia datang telat ya di belakang, betul nggak? Iya, jangan CEO. GM di sini jangan, dia telat dah. Gitu. Suruh siapa telat? Ya. Begitu pula kalau antum di depan Ka'bah, itu askar nggak ngelihat antum siapa. Kalau antum melanggar digetok kepalanya. Ini sekarang kalau antum tawaf di Ka'bah yang cowok-cowok, kita nggak bisa pakai baju koko kayak saya gini. Sekarang semua orang yang masuk ke pelataran Ka'bah wajib pakai pakaian ihram. Teman saya pernah iseng tuh, ditendang keluar sama askar, disuruh keluar. Askar sana mah begitu Pak, pernah megang HP, lagi tawaf, mungkin dia mengganggu yang lain, gara-gara orang kita kan gitu Pak, lata ya Pak ya. Askar sana tuh paling kesel sama orang kita, hobinya selfie ngevlog Pak. Lagi ngevlog dia sengaja, mungkin terhenti sebentar, menghalangi yang lain Pak. Kan nabrak semua, namanya kan itu muter banyak orang. Saya kemarin kesana di Februari Pak, udah kayak bulan haji, musim haji Pak, dahsyat banget. Ya. Akhirnya karena ngalangin diambil HP-nya Pak, dibanting di situ Pak. Tuh, orang Arab begitu. Gitu ya. Jadi sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita ini orang yang paling takwa, ya. Apalagi yang kedua, ziyadatul mansib, nambah jabatan, nambah kedudukan, nambah popularitas, orang sombong. Bisa, masih masuk akal. Gitu ya. Yang ketiga apa? Ziyadatul ilmi. Nah, ini hati-hati. Nambah ilmu antum sombong. Ini banyak Pak kejadian sekarang Pak. Makin sering ngaji dia, makin banyak ngaji, makin sombong. Ya. Merasa pengajiannya paling bener. Nah, udah ngaco deh dia. Merasa ustadznya yang paling bener, wis bahaya. Kalau sudah antum ngaji merasa paling bener, selesai semuanya. Kalau saya bilang Pak, kan jamaah saya banyak ibu-ibu ya Pak ya. Kalau saya sederhana Ibu, kalau mau sukses ngaji sama saya, nanti setelah keluar pengajian, Ibu satu aja, apa tuh? Akhlaknya menjadi akhlakul karimah, tawadu, ya, nggak menyepelekan orang lain, ya, nggak menganggap orang yang belum ngaji itu apa sih, ahli neraka nih, kayak enggak begitu. Ya teman-teman hati-hati ya, kadang-kadang kita ini baru ngaji 1-2 kali langsung merasa sombong. Hati-hati, temannya setan ini. Setan menggoda para ahli ilmu loh. Setan menggoda para ahli ilmu untuk terjerumus dengan ilmunya.
Ilmunya membawa dia ke neraka gara-gara kesombongannya. La yadkhul jannah, kata Rasul, man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibar. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, orang yang dalam dirinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kecil sombong, tapi dia sombong karena ilmu, dia sombong. Ya. Naik jabatan segala macam karena ilmu. Apalagi saya kemarin bercanda-bercanda gini, di Indonesia ini ya, orang kalau habis haji kan dipanggil Hak ya Pak ya, Pak Haji gitu ya. Bahkan kalau nggak, misalkan contoh Pak Jojo gitu ya, baru berangkat haji beliau, Masya Allah, pas pulang, Assalamualaikum Pak Jojo, gimana kabarnya? Siapa ya? Ush. Pak Jojo, nggak nyaut dia. Pak Haji Jojo, Assalamualaikum Bapak, Alhamdulillah Pak, baik. Nggak dipanggil haji, nggak nyaut dia. Pak Jojo punten ya, gitu ya. Ini kan contoh gitu ya. Orang kita gitu Pak, udah haji, kagak dapat gelar haji, marah-marah Pak. Nggak dicantumin gelar hak di depannya, marah Pak. Makanya kalau saya pribadi Pak, saya suka menghilangkan semua gelar Pak. Belakang depan nggak usah, di Firdausi aja dah. Akademiknya saya ilangin, gelar lainnya saya. Haji itu kan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau haji itu ada gelarnya, nanti sholat, puasa, zakat, ngiri Pak. Pak Haji Jojo SP. Bukan sarjana pendidikan, bukan, tapi sholat puasa. Karena ibadah yang lain minta dapat gelar juga. Ya, SPZ, sholat puasa zakat. Karena haknya kan ada, itu kan ibadah. Kalau kita cuma pengen dapat gelar hak, kita kata tanah suci, Pak, rugi Pak. Di mata Allah hilang semua, itu angus. Ya. Kalau orang menyebut haji, oke lah, tapi nggak disebut haji nggak apa-apa, jangan marah-marah. Indonesia ini Pak ya, orang ke haji itu dianggap gelar stratanya naik gitu loh. Pak Haji tuh, Pak Haji gitu ya. Ada sebuah kebanggaan, makanya kalau di kampung Pak, kalau ibu bapak pergi haji, yang pergi 2 orang suami istri, yang nganter 2 bis. Di kampung Pak, di kampung. Beneran Pak, saya pernah ngalamin tuh Pak. Ya, 2 bis dia nganter tuh, yang pergi mah 2 orang. Karena dianggap ini sebuah kemuliaan. Ya, akan mencapai derajat strata level hidup yang baru, diagung-agungkan. Pas pulang, Masya Allah, Pak Haji segala macam. Korupsi. Ya Pak ya, hati-hati ya, jangan sombong, hati-hati nih. Udah, mau nyebut Pak Haji, hayu, enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Yang ketiga, yang keempat nih, penyebab sombong. Ini agak aneh menurut saya. Ziyadatut ta'ah, nambah taat dia sombong. Allah. Astagfirullahaladzim. Nambah rajin ke masjid, nambah rajin sholat, nambah rajin saum sunnah, nambah rajin sedekah, rajin ibadah, rajin amal soleh, dan dia merasa, Masya Allah, saya kayak ini, Masya Allah, baik banget ya ini ya, saya alim banget kayaknya nih, ya Allah, kayak bau-bau surga saya. Nah, teman-teman ada nggak ngerasa gitu? Ya Allah. Sambil dia melihat yang lain tuh sambil memicingkan mata. Ya, juhur-juhur ke kantin, ke masjid dong, memakmurkan masjid dong kayak saya nih tuh Pak. Tuh Pak, udah kayak saya nih, udah bahaya Pak. Bahaya Pak. Jangan Pak, jangan merasa taat diri kita, belum tentu Pak. Ibadah kita diterima. Bapak Ibu sekalian, saya tanya ke antum semua. Yang membuat kita ke surga itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Betul, ridallah, rahmatullah. Kata Rasul, la yadkhulu ahadum minkum amaluhul jannah. Tidak akan masuk ke surga kalian semua nih ya dengan amal kalian sendiri. Wala yujiruhu minan nar, juga tidak akan menghindarkan kalian dari api neraka. Wala ana, kata Rasul, dan juga termasuk saya, itu Rasul tuh. Jadi ibadahnya Rasul nih, kata Rasul nih, nggak bisa buat beliau ke surga, juga nggak bisa membebaskan dari api neraka. Ibadahnya Rasul loh, bukan ibadah kita. Ibadah yang sholat malam sampai bengkak kakinya, ya, ibadahnya Rasul nggak bisa buat Rasul ke surga. Kata Rasul yang bilang sendiri, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Teman-teman, ibadah kita sesungguhnya tidak bisa membuat kita masuk surga. Ini hanya bagian perjuangan kita untuk apa?
cari ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, insya Allah kita ke surga teman-teman semua. Pernah dengar kisah pelacur yang memberi minum seekor anjing? Ini sahih ya, di Bani Israel ada pelacur Bani Israel, ya. Pelacur, siapa sih pelacur? Mohon maaf ya, di mata kita kan nista, banyak dosa segala macam, tapi dengan rasa empatinya, rasa rahimnya dia, rasa rahmannya dia, rasa sayangnya dia kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia berikan itu anjing minum dengan selopnya. Dia cari sumur, ambil air pakai selopnya, diminumkan ke anjing sampai segar kembali. Dan perempuan itu meninggal dunia, maka perempuan itu masuk surga. Pelacur banyak dosa, belum sempat ibadah, karena bentuk sayang dia kepada makhluknya Allah, maka dia masuk surga teman-teman. Ya, artinya apa? Ibadah kita belum tentu loh. Tapi jangan antum nggak ibadah ya, awas ya, jangan ya. Jangan salah mengartikan ini teman-teman semua. Konteksnya, lihat konteksnya. Ya, ibadah kita ini perjuangan kita mencari ridhonya Allah. Tapi bukan segala-galanya, apalagi membuat ibadah kita jadi membuat kita sombong. Nah, ini yang gawat. Ya, hati-hati loh. Ya, ada orang, mohon maaf ya, kadang-kadang tuh saya mohon maaf sekali. Ada orang dengan penampilannya Islami sekali, ya, jenggotnya lebat, baju koko, celananya celana cingkrang segala macam. Melihat orang tuh dengan nyinyir, dengan mata-mata sinis, hati-hati ya. Mohon maaf sekali. Pandangan Anda kepada orang yang tidak seperti Anda, pandangan sombong itu bisa membawa Anda ke neraka. Hati-hati. Bertambah taat jangan membuat Anda sombong. Ya. Ibadah kita tidak akan membawa kita ke surga kalau ada sombongnya. Ada seorang sahabat kan ngadu sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga nih perempuan ahli ibadah." Oh. Perempuan ahli ibadah, ahli sholat, ahli saum, rajin ibadah, tapi perilakunya nih akhlaknya nggak baik nih, jahat sama kucing dia tuh. Perempuan jahat sama kucing. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu dan dia masuk neraka. Teman-teman, jahat sama kucing saja bisa membuat orang masuk neraka. Apalagi jahat sama, ya, itu poinnya. Jadi sekarang tugas kita mencari ridhonya Allah. Dan Allah itu ridho apa? Kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi sama yang di langit. Gitu kan teman-teman ya. Jadi kuncinya sederhana, sayang, empati, inilah fungsi Ramadan. Membuat kita punya empati kepada sesama. Kita ngerasain tuh lapar, aus, ini loh yang dirasakan para pemulung itu, para fakir miskin itu, para pengamen yang belum bisa makan. Ini loh yang tiap hari mereka rasakan. Ya, maka jangan banyak-banyak tidur kalau puasa. Ya, kalau tidur kan kita ngerasa lapar sama aus ya. Kata Ibnu Taimiyah, etikanya orang puasa jangan banyak tidur supaya dia merasakan esensinya puasa, lapar dan haus. Sehingga terbentuk empati kita kepada orang lain. Itu esensi puasa, Pak. Supaya kita sayang, Pak, sama orang. Gitu ya, Pak. Rasulullah ketika puasa sedekahnya apa? Sat-set tuh. Kayak angin. Masya Allah. Ya, ini bulannya berbagi nih. Memang Masya Allah ya. Ketika kita mendapati saum Ramadan tuh. Di mana-mana, Pak. Masya Allah, Pak. Ya, takjil di mana-mana. Orang antum gak punya duit, mah gak masalah ada buka puasa. Bisa di mana aja. Ya. Kata teman-teman saya lembaga filantropi katanya Ramadan itu adalah lebarannya lembaga filantropi, lembaga amil zakat. Ya kan orang semua berzakat, infak, sedekah di bulan Ramadan. Boleh nggak? Bagus, boleh. Mereka tahu ini kesempatan yang mulia nih. Semua amal kita dilipat gandakan. Dia infak jor-joran di 1 bulan Ramadan, tapi 11 bulan kemudian dia perek, Pak. Iya. Lah emang orang miskin makannya puasa doang. Nah, ini yang perlunya ada penyaluran nih. Zakat nggak harus semua dipulkan di Ramadan, Pak. Saya punya pondok yatim duafa ya, Pak ya. Itu kalau Ramadan, Pak, Masya Allah, Pak, berlimpah-limpah Pak kiriman orang, Pak. Kirim makanan, pakaian, sarung, segala macam uang, Pak. Berlimpah-limpah, Pak. 1 bulan doang. 11 bulan kemudian kita yang nyari-nyari gitu loh. Ya. Ya, saya nggak inilah ya. Merasakanlah antum pengen ibadahnya maksimal gitu ya supaya berlipat-lipat nilainya. Makanya semuanya haulnya itu kalau zakat haulnya dibuat pas bulan Ramadan.
Wah, ini makanya panen tuh. Orang dapat zakat, infak, sedekah semua di bulan Ramadan. Tapi nggak begitu, Pak. Kan Ramadan itu, Pak, bukan menghabiskan ketakwaan 1 bulan loh, Pak. Semua di situ. Sholat di situ, tilawatil Quran di situ, zakat, infak, sedekah semua di situ. Umrah kalau bisa di situ juga semuanya. Dia pol-polin tuh 1 bulan. Seakan-akan tuh sebulan, Pak, nyuci yang 11-nya. Enggak begitu cara mengartikannya. 1 bulan tuh buat belajar, nanti dipraktekin 11 bulan kemudian. Itu esensinya, training, Pak. Ini sebulan training kita supaya kita praktekin nanti setelah Ramadan. Sampai ulama tuh Pak agak senewan, Pak, karena melihat fenomena ini. Kata ulama gini, Pak, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Tuh, kata ulama gitu. Janganlah engkau menjadi hambanya Ramadan. Allah. Tapi jadi hamba Allah. Artinya kalau orang hambanya Ramadan, dia takwanya 1 bulan doang. Setelah itu ya balik lagi. Ya, antum ngelihat nggak kalau TV itu sebulan Pak, oh takwa Pak TV kita Pak, Masya Allah. Televisi Indonesia sebulan full takwa. Yang perempuan pakai hijab, Masya Allah, tutup aurat. Yang laki-laki baju koko. Nggak ada yang aneh-aneh, tayangan semua bagus, indah, adem. 1 bulan. 11 bulan kemudian, ya Rab. Ya nggak gitu, cara membaca Ramadan nggak gitu. Ini tuh bulan belajar, bulan training, supaya nanti kita praktekkan 11 bulan yang berikutnya. Ya, tatahur ya, bersihkan. Yang kedua, setelah membersihkan, namanya tahakkuk. Tahakkuk itu mendekat. Ya, tatahur yang pertama, yang kedua tahakkuk. Tahakkuk itu memperbaiki kualitas takwa kita dan ubudiyah kita, lebih kepada sifatnya ubudiyah. Yang setelah kita memperbaiki, membersihkan diri kita, yang kedua kita memperbaiki kualitas ibadah kita, tahakkuk namanya, mendekat. Yang ketiga, setelah tatahur, tahakkuk, takhalluk. Nah ini, setelah bersih, memperbaiki kualitas ibadah. Yang ketiga, takhalluk, berakhlak seperti sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Ya, berakhlak Pak. Jadi kalau saya lihat muara dari pensucian jiwa ini, tazkiyatun nafs ini adalah akhlak Pak. Akhlak muaranya, gitu ya. Segala macam ibadah kita pun muaranya akhlak loh Pak. Ya. Nanti antum suka ngetes nggak? Pernah nanya nggak? Kira-kira ini saya ibadah ini diterima apa enggak sih Ramadannya? Ada jamaah nanya gitu, Ustadz, gimana ciri-ciri orang diterima ibadah Ramadannya? Saya bilang, yang tahu hanya Allah dan antum sendiri. Ciri-ciri orang yang Ramadannya Allah terima, yang tahu cuman kita Pak. Tapi ulama memberikan 5 parameter, teman-teman semua, terakhir dari saya. Ciri-ciri sebuah ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, setelah ibadah itu dilakukan, setelah puasa dilakukan, antum lebih semangat menjalankan ibadah yang wajib. Ya. Ntar dilihat nih, habis puasa, antum kan kalau puasa 30 hari standby, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Oh, Masya Allah, 30 hari itu. Setelah itu tadi lihat gimana kualitas keistiqomahan kita. Yang kedua, lebih semangat mengamalkan ibadah yang sunnah, bahkan menganggap itu sebagai ibadah yang wajib. Dan antum akan merasa rugi kalau meninggalkan ibadah yang sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sayang sama kita. Akhirnya Allah akan menurunkan para penjaga untuk kita. Maksudnya apa? Kita akan dipertemukan dengan teman-teman soleh. Sebagai bentuk penjagaan Allah untuk kita agar istiqomah. Ntar ketemu teman-teman soleh itu Pak. Ya, ketemu aja orang-orang baik yang dijaga ketakwaan kita dengan mereka. Yang keempat apa Pak? Mudah menerima nasihat. Orang yang ibadahnya diterima itu amat sangat mudah menerima nasihat. Enggak gampang, alah udah pernah ini mau Ustaz, udah sering diomongin. Nah, ya tidak. Imam Syafi'i konon ketika 1000 kali mendapatkan nasihat yang sama, 1 sama 1000, yang ke-1000 itu dia tetap excited seperti pertama kali baru mendapatkan nasihat itu. Tuh, 1000 kali diulang-ulang. Kita baru 2 kali doang Pak. Udah pernah Ustaz. Ganti yang lain. Nah, gitu ya. Yang terakhir, ciri ibadah kita Allah terima itu apa Pak? Mudah melinangkan air mata. Mudah nangis, mudah mewek. Ya. Kemarin Pak di Batam terakhir saya kajian Pak, subuh-subuh
Saya awali dengan nangis saya, Pak. Nangis. Ustadz, kenapa subuh-subuh kok nangis kajian? Ceritanya kemarin saya kan milad, Pak. Dikirimin doa sama UAS tuh, saya posting di Instagram kan. Sama UAS, sama guru kita. Dikirimin segala macam. Nangis saya Pak di situ. Terus ya pas kemarin saya sedang sakit. Ya Allah, jauh dari anak istri segala macam gitu ya. Sedih gitu kan. Takut ini hari terakhir saya, belum siap segala macam. Nangislah saya di situ, Pak. Jamaah, Ustaz kenapa nangis? Ustaz kenapa nangis gitu ya. Saya bilang laki-laki meneteskan air mata itu boleh. Ya, teman-teman ya, yang cowok-cowok nih. Yang nggak boleh itu laki-laki cengeng. Nah, nggak boleh tuh. Kalau netes air mata, antum justru harus belajar bisa meneteskan air mata ketika dalam momen-momen tertentu. Ada cowok yang susah banget nangis, Pak, ada. Itu bukannya tegar, enggak. Nangis itu curahan jiwa kita, Pak. Kalau cewek mah jangan disuruh dah, ini mah nangis mulu gitu kan. Ngupas bawang nangis gitu. Nonton drakor aja dia nangis gitu. Ngapain, Mbak? Nonton drakor itu, ya Allah. Dia kok bisa putus? Ya, drakor doang gitu ya. Ini cowok-cowok nih yang agak susah nangis, kita melatih nangis. Ya, nangisnya pada momen-momen yang tepat. Sepertiga malam nangis atas sejadah, ingat dosa, nangis boleh tuh, Pak. Ya. Tangisan kita itu, Pak, air mata kita insya Allah bisa memadamkan panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wes jam 1 pas, ya kan? Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Penglaris. Baik. Ini ya. Mantap nih, realistis nih. Ini ada apa namanya? Sesuai dengan keseharian ya. Teman-teman semua, di era sosial media ini orang kadang-kadang latah. Wah, viral di TikTok nih. Mie ayam apa rame di TikTok, dikejar sama kita. Rame segala macam gitu ya. Yang enak-enak gitu teman-teman semua. Saya pernah ngomong mungkin di sini ya. Saya juga pengusaha kuliner. Jadi saya tahu memang ada, nggak semua ya. Ada pengusaha kuliner yang membuat supaya dagangannya laku pakai penglaris. Ada itu. Bisa ngecek aja, lihat tuh ada gak yang digantung-gantung gitu ya. Isim-isim, jimat-jimat. Itu ada. Bahkan kalau orang bukan muslim dia langsung ke Gunung Kawi itu biasanya. Itu bukan rahasia lagi, rame. Nah, saya pernah berikan tips, mungkin saya ulangi di sini ya. Teman-teman semua, kalau antum melihat sebuah resto, rumah makan atau warung yang kira-kira ramenya nggak masuk akal, padahal biasa aja rasanya, gitu ya. Kalau biasa aja gitu ya. Coba deh, sebelum makan, bismillah, baca doa, baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan kalau memang ada sesuatu di makanan ini. Itu kalau memang Allah berkehendak, itu muncul teman-teman semua. Antum hati-hati aja. Kita ngelihat yang aneh-aneh tuh situ. Saya nggak nakut-nakutin loh, bener lah. Ya, mohon maaf ya. Ada yang ngelihat belatung di situ. Ada yang bahkan kalau orang bisa ngelihat tuh, ada kayak anak-anak tuyul gitu. Ada kayak monyet-monyet gitu segala macam. Bisa teman-teman semua. Itu memang bukan rahasia lagi. Dan saya pernah mendapati di sebuah restoran open kitchen lagi sepi gitu kan, lagi sepi. Saya sempat ngelihat iseng ada seorang manajernya, mohon maaf ya, meludahi itu panci, Pak. Beneran. Setelah itu, ayo keluar semuanya. Gak bener. Teman-teman semua ada yang kayak begitu. Nah, ternyata Bapak, kalau antum memastikan memang itu ada penglaris, jangan balik lagi, gitu ya. Kecuali nggak tahu, ya kan? Kalau nggak tahu ya nggak tahu, nggak ada hukum di situ ya. Nggak tahu pun pas rame enak, ya udah Bismillah aja, gitu. Tapi baca syahadat dulu ya. Kalau antum baca syahadat baik-baik aja, ya udah, gitu ya. Termasuk diantaranya, kalau makan di tempat enak, pas dibawa ke rumah nggak enak, ada nggak kayak begitu? Nah, teman-teman ada tuh gitu-gituan ya. Dunia kuliner itu dunia yang paling dekat dengan kemusyrikan. Saya pernah di warung saya teman-teman semua, baru beli 100 ekor ayam di freezer, beku dong, iya kan, freezer. Besok paginya apa? Busuk semua tuh ayam.
Kata karyawan saya, Ustadz, di depan itu ada kayak tanah dibungkus dilempar ke warung kami. Ustadz, kita balas Ustadz. Enggak, kita bukan kayak begitu. Akhirnya saya tutup warung saya. Udahlah, tutup dah. Agak bener nih udah, saya bilang. Gitu teman-teman semua. Ada ya Pak ya? Ada. Jadi baca syahadat dulu, jangan mentang-mentang viral segala macam. Wah, ini sampai ngeblok gitu. Karena memang era-eranya kuliner sekarang ya. Hati-hati ya teman-teman semua ya. Selain itu perhatikan, yang kedua perhatikan kehalalannya juga. Perhatikan kehalalannya. Penting itu. Dulu sebelum mixue itu, sebelum mixu halal, itu saya terus buat status tuh, postingan. Hati-hati nih teman-teman, belum ada logo halalnya. Hati-hati, sabar. Apa sih segala macam begini? Kehalalan makanan bagi seorang muslim itu prioritas, Pak. Demi Allah, itu prioritas. Karena ketika antum makan yang haram, ada kandungan zat yang haram di situ, itu bisa mengeraskan hati kita dan membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Yang paling aman tuh ya makan di rumah. Tuh, udah hemat, aman lagi gitu kan? Gitu ya Pak ya. Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa, kalau tahu ya tinggalkan. Jelas ya Pak? Syukran. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Oh Bapak, padahal Pak, ada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya ada pertanyaan begini Pak Ustaz. Setiap manusia itu kan kadang merasa ada ketidakadilan dalam dirinya. Oke. Kemauan seperti itu ya Pak Ustaz. Dan itu kemungkinan bisa mempengaruhi keimanan di dalam dirinya. Nah, contoh misalnya kita sudah berusaha beribadah, kita menjauhi larangan Allah, kita bekerja dengan baik, tapi kita mendapatkan ujian untuk kehilangan dan lain-lain. Dan di sisi lain kita lihat teman kita, kalau bahasa orang itu masih bergajulan, Siap. tapi dia terus dengan kenikmatan. Siap. Gimana cara menyikapi diri kita untuk kita bisa tetap menjaga keimanan kita dalam kondisi. Masya Allah. Maka mantap pertanyaan ini. Ini satu materi khusus nih sebenarnya. Baik. Banyak mungkin di antara kita yang kayak begitu. Kita ini ibadah, ya sholat rajin, segala macam ibadah kita lakukan, tapi kok gini-gini aja, malah makin ujian makin banyak. Tuh, ya kan? Ujian makin bertubi-tubi. Itu teman saya, kagak pernah sholat, kagak pernah ngaji, maksiat tiap hari, makin kaya, jabatan makin tinggi. Ini Allah nggak sayang apa sama saya? Gitu kira-kira kasarnya. Nah, teman-teman semua, satu ya, saya pelan-pelan jelasin ya. Orang-orang yang sudah takwa dan taat, itu konsekuensi pertamanya apa? Ujian dulu. Orang-orang yang hijrah itu konsekuensi awal tuh diuji Pak, pasti diuji. Untuk apa? Allah tuh sayang sama dia. Dalam rangka menaikkan level hidup dia, kan ujian dulu kita ya, gitu kan? Naik kelas, ujian dulu. Makanya ketika antum hijrah nih, jadi orang baik itu pasti diuji Pak, nggak langsung enak. Ketika antum bisa menghandle tuh ujian, insya Allah antum naik kelas. Nah, yang di samping teman antum, ya, yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, gitu, tapi kok rezekinya lancar mulu, gitu, jabatan makin tinggi, segala macem, itu Allah udah nggak peduli sama dia. Allah kasih jebakan kenikmatan dunia. Kita kenal dengan nama istijrat. Ya, istijrat itu bentuk ketidakpedulian Allah lagi sama dia. Udahlah. Nih orang diingetin udah nggak bisa segala macam, udah dipol-polin dulu semua nikmat di dunia supaya dia makin lupa, ntar tinggal tunggu ajabnya di akhirat. Kan dia mikir nih, gua aja nggak sholat bisa kaya, ya kan? Gua aja maksiat makin kaya, ngapain gua sholat? Tuh makin miskin kayak belangsa kayak lo. Akhirnya dia makin jauh, karena Allah udah nggak peduli sama dia. Gitu ya. Perumpamaan sederhana nih Pak. Saya kasih analogi sederhana. Pernah ke Taman Jaksa? Pokoknya banyak yang pengamen bencong di mana tuh? Di situlah ya. Pokoknya pengamen bencong. Pengamen bencong yang suaranya nggak jelas gitu, yang bawa bass betot gitu ya. Kalau nyanyi suara kemana gitu ya. Ya. Antum tuh kalau dapet pengamen kayak begitu, dia tuh kan kalau nggak kita kasih Pak, terus di situ Pak. Om, belum makan om terus gitu Pak. Udah nyanyinya aku tak mau kalau aku di madu gitu kan, lagu standar tuh, standar banci gitu.
Gitu, kayak begitu Pak. Dia nggak keluar tuh Pak, dia nggak kabur tuh, nggak bisa. Antum apain tuh? Buka kaca, antum kasih duit, kasih 2.000, udahlah pergi. Saya tanya, antum ngasih 2.000 ke tuh pengamen banci, antum sayang, apa antum udah enak sama dia? That's it. Gitu juga Allah. Ngasih duit ke orang maksiat itu bukan karena sayang, karena pengen musuh udah jauh sana. Aduh, bancingnya apa sih? Gitu kan? Kita kasih duit itu supaya dia kabur. Begitu pula Allah, kalau Allah sudah tidak peduli sama tuh hamba, karena bandel banget gitu, nggak bisa diingetin, jadi kasih sama Allah supaya dia makin jauh. Gitu ya Pak. Itu analogi sederhananya. Nanti kapan-kapan kita bahas dah, itu materinya panjang masalahnya. Itu materi yang keren, istijrat masih yang keren, insya Allah. Cukup ya Pak? Oke, dah habis kayaknya.